Halo semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini, saya masih akan membahas buku mengenai Exactly What to Say karya Phil M. Jones. Dan masih seperti bahasan pada video sebelumnya, kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai buku Exactly What to Say. Nah, jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai poin yang pertama, yaitu terkait mengarahkan pembicaraan atau steering the conversation, dan juga menyajikan pilihan atau presenting option, kali ini saya akan membahas 3 poin lagi yang terdapat pada buku tersebut, yaitu langsung saja yang ketiga, sebab dan akibat atau cause and effect. Nah, ada dua jenis orang di dunia ini. Jenis pertama adalah mereka yang mewujudkan informasi yang baru mereka dengar menjadi sebuah aksi. Jenis kedua adalah mereka yang tak melakukan apapun setelah informasi disampaikan. Sewaktu membaca kalimat ini, kami yakin bahwa kamu telah menggolongkan diri atau ingin menggolongkan diri ke dalam kelompok yang pertama. Benar nggak? Nah, saat frasa dua jenis orang, two types of people diucapkan, suara di kepala kita berkata, saya pasti termasuk ke dalam salah satu dari keduanya. Dan tentunya kita akan memilih golongan yang sesuai dengan preferensi kita. Frasa tersebut cukup efektif untuk menarik perhatian karena adanya keterbatasan pilihan yang dapat memicu perdebatan. Nah, saya rasa kamu agak mirip dengan saya. I bet you are a bit like me. Kamu cenderung memilih untuk mengerjakan sesuatu yang produktif daripada menghabiskan waktu menjelajahi Netflix di malam hari. Frasa di awal kalimat tadi biasanya cukup manjur untuk membuat orang setuju dengan pendapatmu. Di saat lawan bicara tak setuju pun, frasa tadi menjadi alat yang cukup canggih untuk mengumpulkan informasi tentang lawan bicaramu. Namun ketika mereka setuju, frasa tersebut berpotensi untuk menggugurkan penolakan pada percakapan yang datang setelahnya. Ini juga membawa kecil kemungkinan bagi mereka untuk tak meluangkan waktu mendengarkan apa yang coba kamu sampaikan. Nah, apakah kamu mengingat hal-hal yang biasa dibicarakan oleh orang tuamu di saat kamu kecil? Mungkin iya. Di antara kalimat tersebut biasanya berbentuk pernyataan bersyarat atau conditional statement. Apa maksudnya? Pernyataan ini selalu dimulai dengan kata if atau jika, dan dilanjutkan dengan apa konsekuensi dibalik setelah kata then atau maka diucapkan. Contohnya, jika kamu tidak belajar dengan baik di sekolah, maka kamu tak akan bisa melanjutkan studi ke universitas. Atau, jika kamu tidak merapikan kamarmu sendiri, maka kamu tidak boleh keluar rumah. Pernyataan jika, maka ini mempunyai kekuatan karena pola kalimat ini telah menanamkan di otak kita bahwa konsekuensi atas segala hal yang kita lakukan atau tidak itu benar adanya. Oke, lanjut. Yang keempat, yaitu dengan memandu langkah-langkah selanjutnya atau guiding the next step. Bayangkan untuk sejenak, kamu sedang kembali ke masa kecil kamu sedang berada di pantai, di sana terdapat sebuah singkapan batu yang mana dari situ kamu dapat melompat ke laut. Kamu sedang bersama dengan anak-anak yang lain juga, akan tetapi tak ada satupun dari kalian yang ingin mencoba untuk melompat. Setelah menunggu cukup lama, seorang anak pemberani pun menyongsong laut dan menyemplung dengan cipratan yang cukup keras. Anak-anak yang lain melihat bahwa dia kembali ke permukaan air dengan senyuman lebar di wajahnya dan tanpa luka sedikit pun di badannya. Mereka pun ingin mengikuti aksi bocah nekat tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa manusia suka menjadi pengikut dan manusia percaya bahwa keselamatan ditentukan pada jumlah angka. Semakin banyak orang yang melakukan sesuatu, maka semakin aman hal tersebut untuk dilakukan. Berdasarkan pengamatan ini, kata-kata ajab selanjutnya adalah sebagian besar orang atau most people. Ketika kita menggunakan kata-kata tersebut untuk mendeskripsikan sebuah situasi kepada seseorang, alam bawah sadar mereka berkata, jika sebagian besar orang melakukannya, maka dirinya pun harus melakukannya juga. Apa kamu ingin tahu bagaimana atau sebagian besar orang mengubah pandangan negatifnya tentang menjadi sesuatu yang positif? Kamu dapat menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan labeling. Ketika kamu melabeli sesuatu dalam sebuah percakapan, akan sulit label tersebut untuk dihilangkan. Label itu seakan menempel. Frasa ajaib yang bisa kamu gunakan untuk melabeli, yakni kabar baiknya adalah atau the good news is. Nah, mari kita ilustrasikan ini dengan sebuah situasi di mana seseorang ragu untuk berbisnis dengan kamu. Tak perlu khawatir, di sela-sela percakapan kamu dapat meyakinkan mereka kembali dengan menyatakan kabar baiknya adalah partner saya yang lain juga berada dalam kondisi yang sama ketika mereka akan memulai, tetapi kami dapat memberikan dukungan penuh. Dan sekarang mereka mampu mencapai kesuksesannya. Kata-kata ini diharapkan mampu untuk membuat partner bisnismu tetap melihat ke depan dan seperti kata penulis, memusnahkan energi negatif dari percakapan. Situasi terakhir
Yang perlu dibahas pada bab ini adalah ketika kamu telah menginvestasikan waktu untuk menjelaskan proposisi bisnismu kepada seorang calon partner bisnis. Mereka sudah setuju dengan apapun yang kamu sampaikan dan telah sampai pada titik di mana kamu ingin mereka untuk berkomitmen, namun tiba-tiba percakapan pun terhenti. Apa yang harus kamu lakukan? Pembuatan keputusan tak akan terjadi dalam seandainya dan sendirinya. Maka dari itu kamu harus memandu mereka melalui proses decision making dengan menggunakan kata. Yang akan terjadi selanjutnya adalah, atau what happen next is. Nah, secara efektif yang kamu lakukan di sini adalah melalui calon partner tadi dengan kata menggandeng tangannya hingga sampai di titik akhir dari kerjasama. Gitu, dan jelas apa saja langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Oke, dan yang terakhir, mempermudah menuju keputusan atau easing into decision. Nah, sekarang adalah Jumat malam dan kamu benar-benar ingin bertemu dengan temanmu di bioskop langganan. Sayangnya, mereka menolak dengan alasan mobil mereka sedang diperbaiki di bengkel. Kamu dapat menaklukkan penolakan ini dengan struktur kalimat. Jika aku bisa, akankah kamu mau? Nah, jika digunakan dalam kasus tadi, jika aku bisa menjemput dan mengantarmu pulang, setelahnya, apakah kamu siap pergi ke bioskop di jam 8 malam ini? Nah, teknik sederhana ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses negosiasi, misalkan saja dalam hal harga barang. Jika saya dapat samakan harga dengan harga kompetitor, akankah Anda memberikan ordernya kepada kami? Nah, membuat orang berkata iya saat mereka ingin berkata tidak merupakan tugas yang cukup sulit. Untuk melakukannya, kamu perlu melatih beberapa langkah. Pertama-tama, kamu perlu mencoba untuk mengubah keputusan yang awalnya tidak menjadi mungkin. Bagaimana caranya? Coba ajak lawan bicaramu untuk meninjau kembali ide yang kamu tawarkan dari awal yang menggunakan kata sebelum kamu membuat keputusan. Before you make up your mind, sebagian contoh kamu dapat mengatakan sebelum kamu membuat keputusan, mari kita tinjau kembali detail-detail dari rencana ini. Pastikan bahwa kita telah membahas semua fakta dan datanya. Kalimat semacam ini akan memungkinkan negosiasi untuk berlanjut. Kamu mungkin bisa mempresentasikan data dan fakta dengan cara yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, guna mengubah perspektif dari lawan bicaramu dan ujung-ujungnya mengarahkan mereka untuk berkata iya. Nah, jangan khawatir atau don't worry. Kami tahu bahwa memang ada cukup banyak kata-kata ajaib yang kamu perlu ingat dan gunakan, tapi seiring dengan waktu, kamu akan terbiasa untuk menggunakan di saat yang tepat. Dua kata yang dituliskan di awal paragraf buku ini juga merupakan suatu kata-kata yang ajaib. Contohnya dalam frasa jangan khawatir, mampu membantu menenangkan orang-orang di situasi-situasi yang penuh dengan stres. Jadi jangan lupa gunakan frasa ini juga ya. Semoga bermanfaat. Bye, have a good day.